Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Etika Bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pemangku kepentingan atau stakeholders. Baik, langsung masuk kepada materinya. Oke. Nah, kenapa tema mengenai pemangku kepentingan atau stakeholders ini menjadi salah satu poin penting di dalam mata kuliah etika bisnis. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa semua, uh, yang perlu kita tahu terlebih dahulu, pemangku kepentingan ini adalah semua pihak yang terkait di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan yang mempengaruhi terhadap uh, kondisi sebuah perusahaan. Jadi, apakah sebuah bisnis atau di dalam sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak berdasarkan setiap pemangku kepentingan yang berada di dalamnya. Dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu akan mempengaruhi kondisi setiap pemangku kepentingan atau stakeholder yang ikut berperan di dalamnya, gitu ya. Oke. Konsep dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sendiri merupakan seseorang, kelompok, organisasi, atau sistem. Sistem itu sesuatu yang saling berkaitan, yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh berbagai tindakan organisasi. Tadi, ketika organisasi melakukan sesuatu, maka pemangku kepentingan ini akan terpengaruh. Tetapi ketika pemangku kepentingan ini juga melakukan sesuatu, maka organisasi juga akan terpengaruh. Jadi memang seperti mata rantai yang saling berkaitan antara pemangku kepentingan dengan organisasi ini sendiri. Kemudian dua kelompok pemangku kepentingan ini dibagi menjadi yang pertama pemangku kepentingan primer dan juga yang sekunder. Kalau yang primer ini adalah pihak-pihak yang inti yang langsung berpengaruh terhadap jalannya sebuah perusahaan. Jadi kayak karyawan, manajemen, pemegang saham, kreditur, distributor, pemasok ya. Kemudian ada pemangku kepentingan sekunder, ada media, kelompok pemerhati, kelompok sosial lainnya yang bisa juga mengaruhi perusahaan walaupun tidak secara langsung. Jadi memang mempengaruhi terhadap image perusahaannya, gitu ya. Oke, harapan pemangku kepentingan terhadap aktivitas organisasi perusahaan. Di sini ada 4 pemangku kepentingan dan harapan yang mereka punyai terhadap organisasi. Yang pertama karyawan, jelas karyawan ini ingin kesehatan dan keamanan bekerja, pengembangan keahlian bekerja. Jadi nggak semata-mata karyawan ini memang cuma mencari uang, tapi mereka juga butuh eksistensi. Kemudian kesejahteraan dan kepuasan bekerja, kualitas pekerjaan, serta keadilan sosial. Jangan sampai ada manajemen atau top manajemen yang memperlakukan karyawannya seolah-olah tidak adil atau subjektif gitu ya. Ini akan berpengaruh terhadap motivasi dari karyawan dan akhirnya ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian pemasok ya, kemitraan antara perusahaan yang memberikan order dengan pemasok. Hubungan kemitraan yang baik tentu sangat diinginkan dan diharapkan oleh pemasok. Kemudian pemilihan dan analisis sistem pasokan. Kemudian selanjutnya pelanggan, ya pelanggan pasti menginginkan kualitas produk atau jasa yang sangat baik, keamanan pelanggan selama menggunakan produk atau jasa tersebut, perlindungan konsumen, serta transparansi informasi produk. Jadi jangan sampai ada pelanggan yang merasa tertipu dengan produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Kemudian masyarakat, menciptakan dan menambah nilai kepada masyarakat. Alangkah baiknya ketika sebuah organisasi atau perusahaan itu berdiri bisa memberikan atau menciptakan nilai tambah kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya, gitu ya. Kemudian keamanan lingkungan dan juga produksi. Jangan sampai ketika ada perusahaan yang didirikan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka akan mengganggu lingkungan sekitarnya. Diharapkan ini tidak terjadi. Oke, hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan. Ya, jelas. Seperti tadi dikatakan sebelumnya, bisnis ini tidak akan berjalan baik ketika pemangku kepentingannya juga mengalami kendala dan sebaliknya. Jadi perusahaan itu memang hidup di lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi otomatis perusahaan itu tidak bisa berjalan sendiri. Perlu semua sisi yang berkaitan dengan pemangku kepentingan yang mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Ada yang menciptakan kesempatan dan ancaman dari perubahan yang ada.
Adanya persaingan bisnis yang menuntut penciptaan nilai atau nilai tambah baru, inovasi gitu ya. Kemudian penciptaan nilai atau inovasi dilakukan lewat rekayasa ulang proses bisnis, engineering, repositioning, dan downsizing karyawan untuk menekan biaya. Nah ini, jadi biasanya perusahaan itu berinovasi nggak cuma dari sisi produk atau jasa yang baru, tapi juga misalnya efisiensi anggaran, efisiensi karyawan, dan lain sebagainya. Sampai dengan repositioning dari perusahaan itu sendiri. Dia mau memindahkan posisinya dari A ke B gitu. Kemudian, meskipun adanya perubahan dinamis, masyarakat tetap menuntut bisnis yang etis, baik yang secara moral itu dianggap benar gitu ya. Walaupun misalnya ada pandemi COVID nih ya, yang tadinya kuliahnya itu bisa offline terus, tiba-tiba sekarang dipaksa menjadi online. Padahal sebenarnya sistem perkuliahan daring atau online ini di kampus lain sudah menjadi salah satu sistem pembelajaran, salah satu pilihan dalam sistem pembelajaran gitu. Tetapi karena ini mendadak dan cenderung seperti sedikit terlihat dipaksa, jadi akhirnya banyak pihak yang resistensi, banyak pihak yang kontra, banyak pihak yang menolak. Dan pada akhirnya tetap menjalankan walaupun ada protes-protes di sana-sini gitu misalnya ya. Nah, tapi ini adalah salah satu contoh perubahan dinamis yang kita tidak bisa prediksi. Dan ini termasuk perubahan yang sangat mendadak dan semua orang harus bisa mengikutinya. Ya, tapi apakah ini etis atau tidak? Nah, tergantung dari bagaimana pemahaman dari kedua belah pihak gitu ya. Dari pihak perusahaannya atau universitasnya seperti apa, dari mahasiswanya seperti apa. Ketika bisa diterima dan dipahami secara baik oleh kedua belah pihak dan ini menjadi sesuatu yang hubungannya simbiosis mutualismenya baik, maka ini menjadi sesuatu yang etis. Gitu. Jadi istilahnya salah satu contoh kondisi perubahan dinamis dan akhirnya masyarakat tetap menuntut bisnisnya dilakukan secara etis adalah seperti contoh kasus yang seperti ini, ya. Kemudian kekuatan pemangku kepentingan. Kita bahas mengenai peran dan kekuatan dari masing-masing pemangku kepentingan. Yang pertama, kekuatan pemegang saham. Yang pertama, memilih direksi, memilih dewan komisaris, mengarahkan aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian kekuatan karyawan atau tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Kemudian mereka punya kualitas, pendidikan, keterampilan, etos kerja, serta kekuatan politik di dalamnya. Jadi kadang ada faktor kekuatan politik yang dimiliki oleh setiap karyawan atau tenaga kerja. Kemudian kekuatan pelanggan dan pemasok mempengaruhi kinerja perusahaan dalam pembelian barang dan pembelian bahan baku, ya. Jadi ada bargaining power dari pemasok mengenai pembelian barang dan bahan baku. Kekuatan pemerintah, peraturan, ya. Pemerintah ini pastikan membuat peraturan, regulasi, dan kebijakan. Kekuatan masyarakat, kebijakan publik oleh wakil rakyat. Serta kekuatan hukum dalam menggugat. Jadi masyarakat juga punya hak ketika memang mereka dirugikan secara umum. Gitu. Oke, jenis-jenis kebijakan. Nah, kebijakan ini pasti ada kaitannya dengan pemangku kepentingan. Karena kebijakan yang diambil dalam sebuah perusahaan pasti akan berdampak kepada setiap stakeholders atau pemangku kepentingan. Yang pertama ada kebijakan publik. Keputusan yang disusun serta ditetapkan pemegang otoritas, baik pemerintah pusat ataupun daerah yang bersifat mengikat untuk masyarakat luas pada tataran strategis. Ya, tujuan kebijakan publik ini biasanya sangat luas dan mulai dari upaya menurunkan tingkat pengangguran hingga upaya memperbaiki sarana dan prasarana publik. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan belanja anggaran dan perbajakan untuk mendukung perekonomian secara makro. Ya. Kemudian kebijakan moneter, kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, serta nilai kurs mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kemudian kebijakan perpajakan berdampak langsung pada bisnis dan keputusannya, termasuk jumlah dana untuk pembelian mesin, pabrik baru, dan pembayaran tenaga kerja. Kebijakan perdagangan, kebijakan pemerintah untuk mendorong dan menghambat perdagangan dengan negara-negara lain. Kemudian kebijakan industrial, kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan industri tertentu sesuai dengan prioritas di dalam kondisi sebuah negara, gitu ya. Kemudian kebijakan sosial, kebijakan yang berhubungan dengan proses pemerintahan, kepartaian, kekuasaan pemimpin negara dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, setiap kebijakan ini akan berdampak terhadap ekonomi sebuah negara. Jadi, kebijakan publik dan dampak ekonominya terlihat pada tabel 22 ini.
ada jenis kebijakan, kemudian dan dampak ekonominya seperti apa. Kita coba lihat satu saja, misalnya jenis kebijakan publik yaitu kebijakan ekonomi nasional, pertumbuhan. Ya, dampak ekonominya menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan bantuan sosial. Jelas, kalau misalnya kita membuat sebuah kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan publik dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dampak ekonominya akan menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta adanya bantuan-bantuan sosial di dalamnya. Kemudian, misalnya kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan publik ya, ada upah minimum dan jam maksimum bekerja. Nah, ini kaitannya dengan biaya tenaga kerja sebuah perusahaan. Dan lain sebagainya bisa dibaca sampai dengan kebijakan yang berdampak kepada laba. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mengenai pemangku kepentingan atau stakeholder, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silakan melalui grup WhatsApp ataupun melalui email. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya di UBL Apps. Dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.